Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian bersama kita terhadap rangkaian pembahasan masalah amalan-amalan hati, yaitu kita nukilkan dari karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang berjudul Silsilatu A'malil Qulub. Ada kurang lebih 12 buku kecil dan kita baru membahas kutayib atau buku kecil yang pertama yang berjudul Al-Ikhlas. Karena alhamdulillah di masjid kita ini kajian kita banyak, jadi kita di tahun ini insya Allah akan mengakhiri bab ikhlas pertemuan kelima atau keenam. Insya Allah, saya ingat saya pertemuan kelima atau keenam. Jadi insya Allah kalau ada waktu, Allah berikan waktu kepada kita, kita akan melanjutkan kutayib atau buku kecil yang kedua dari Silsilatu A'malil Qulub berjudul At-Tawakkulu, tawakal insyaallah. Setelah ikhlas tawakal. Nah, dari kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid tentang ikhlas ini, kita setidaknya telah membahas pengantar tentang amalan hati. Yang kedua tentang makna, hakikat dan definisi dari ikhlas. Kemudian perintah ikhlas dan urgensinya. Kemudian kita membahas juga buah ikhlas dan bagaimana tanda-tanda keikhlasan tersebut. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan memamungkasinya dengan kiat beramal atau berbuat ikhlas, kiat menggapai keikhlasan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah mengungkapkan bahwa hal yang berat adalah mendeteksi, mengobati dan mengopname hati kita, yaitu keikhlasan kita. Di antaranya ucapan yang paling populer adalah ma'alajtu syai'an asyada min qalbi wa niyati. Aku belum pernah, kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, untuk mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku dan keikhlasanku. Dua-duanya terkait karena kata para ulama mahalul ikhlasi fil qalbi. Tempatnya keikhlasan itu ada di lubuk hati kita. Oleh karena itu dalam kitab yang insya Allah sering dikaji, termasuk insya Allah di masjid kita yang tercinta ini, yaitu
Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab Al-Ba'un 40 hadis tentang berbagai masalah agama karya Imam Nawawi, dan yang lebih tebal lagi adalah Riyadhus Shalihin. Ya, pasti bab-bab awalnya itu tentang ikhlas. Karena pentingnya ikhlas, karena agungnya ikhlas, dan karena kedudukannya yang mulia. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa dianugerahkan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekecil apapun amalan kita, bahkan mudah-mudahan sebesar apapun amalan kita, dengan ikhlas itu pahalanya menjadi luar biasa, unlimited di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama tentu saja karena ikhlas itu ada di dalam hati, dan di dalam hatilah bersemayam keikhlasan, maka kita harus betul-betul memperhatikan keadaan hati kita, memperhatikan sehat dan sakitnya hati kita. Jangan sampai hati kita sakit, hati kita harus sehat terus. Salah satunya adalah untuk selalu memproduksi keikhlasan. Oleh karena itu, di dalam pembahasan salah satunya muhasabatun nafs, muhasabah terhadap diri dan amalan kita, yang perlu kita muhasabah adalah hati dan niat kita. Biasanya ulama mengatakan 3 hal. Hati dan niat kita harus dievaluasi, harus diperhatikan, harus selalu diteropong. 3 hal sebelum beramal. Salah satunya keikhlasannya harus diperhatikan. Saat atau ketika proses beramal, karena kadang-kadang yang tadinya ikhlas berubah menjadi tidak ikhlas, baik karena riya, sum'ah, ujub, ataupun penyakit-penyakit yang menodai keikhlasan lainnya. Dan yang ketiga adalah setelah beramal pun harus dimuhasabah, diteropong, dievaluasi dari waktu ke waktu. Nah, ini tugas kita. Salah satunya adalah teori muhasabah yang paling gampang adalah sebelum kita duduk merebahkan diri kita di tempat tidur, kita duduk dulu di pinggirannya, lalu kita mengevaluasi amalan kita keseharian tersebut dibandingkan dengan beragam nikmat Allah yang tidak bisa kita deteksi, dan amalan kita kesimpulannya masih sedikit. Itu pun yang sedikit itu apakah ikhlas dan diterima atau tidak. Maka kita perbaharui ikhlas kita dan niat kita, salah satunya. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menggapai keikhlasan adalah diingatkan oleh para ulama, khususnya dalam buku-buku tentang masalah hati, penyakit hati, sehatnya hati, obat dan ramuannya. Biasanya diantaranya yang paling terkenal adalah Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi, kemudian kitab Ighatsatul Lahfan, dan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, dua-duanya karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan dalam beberapa pembahasan dari kitab Ihya'u Ulumiddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ketika kita ingin memperhatikan hati kita, karena hati kita ini ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa memohon perlindungan, yaitu dengan memperbanyak doa agar hati kita diberikan kekokohan, hati kita diberikan istiqomah, dan hati kita diberikan keikhlasan. Salah satu caranya adalah perbanyak membaca dan renungi secara tadabbur surat Al-Ikhlas. Nah, ini rahasia besar kata para ulama ketika membahas surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Karena surat ini akan membuat pembacanya menjadi mukhlis, sekaligus mukhlas. Jadi boleh nama kita mukhlis, boleh mukhlas. Mukhlis orang yang berusaha optimal dan maksimal untuk selalu ikhlas dalam amal perbuatannya, dalam ibadahnya. Mukhlas adalah orang yang berharap
dianugerahkan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis yang mengikhlaskan, mukhlas yang diikhlaskan. Makanya inspirasinya adalah banyak masjid di kita namanya Masjid Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan itu memberikan inspirasi kepada kita. Doa yang lainnya adalah doa tentang keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi an ta'atik. Dua-duanya doa itu hampir mirip. Artinya adalah ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan keadaan hati, ikhlas nggak ikhlas gitu. Kokohkanlah, teguhkanlah, komitmenkanlah hatiku ini untuk selalu berada di atas agamamu, untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu dengan penuh keikhlasan. Doa yang lainnya adalah bisa kita baca misalnya doa anti kesyirikan. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Bermohon agar dijauhkan dari kesyirikan yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari, dan diberikan istighfar terhadap kesyirikan yang belum kita ketahui dan boleh jadi masih banyak atau sering kita kerjakan. Nah, doa itu juga bisa dibaca dan dilakukan. Nah, kemudian dalam satu riwayat konon seorang khalifah yang agung Umar ibn Khattab biasa berdoa dengan doa sebagai berikut. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Doa dari Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu ada 3 penggalan, 3 makna penting. Yang pertama adalah Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku adalah amal soleh. Karena ada amal yang bukan amal soleh, amal toleh, amal yang tidak baik, bukan bermanfaat, malah amalnya adalah menjadi mudarat. Penggalan yang kedua adalah waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah, jadikanlah amalku ini ikhlas, hanya mengharap pahala di sisimu. Amal soleh, amal yang ikhlas. Karena ada yang soleh gak ikhlas. Kemudian penggalan yang ketiga, wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jangan sampai amalku sedikit pun diberikan kepada selainmu. Jangan dijadikan sebagai syirik kecil, jalan menuju syirik kecil, apalagi na'udzubillah min dzalik menjadi jalan menuju syirik besar. Ini berbahaya sekali. Syirik kecil berbahaya, lebih-lebih lagi adalah syirik besar. Syirik kecil adalah menghancurkan amalan saat kita kerjakan, syirik besar menghancurkan seluruh amalan, alias memurtadkan dan mengeluarkan pelakunya walaupun dia beramal seakan-akan banyak amal baik, tetapi dia telah keluar dari wilayah dairatul Islam, dari daerah keislaman, alias menuju kemurtadan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, yaitu agar kita bisa meraih keikhlasan, amal kita menjadi amal yang ikhlas adalah menyembunyikan amalan. Menyembunyikan amalan. Tetapi oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih rincikan adalah ya kita harus menggabungkan kapan amalan itu tampak terlihat di hadapan orang lain
dan kapan amalan itu disembunyikan. Tapi menyembunyikan amalan kita, merahasiakan amalan kita, itu adalah salah satu jalan ikhlas. Sehingga dalam kitab-kitab tentang tazkiyatun nufus, penyucian, pembersihan hati, atau kitab ar-raqaiq, kitab tentang upaya menjinakkan, melembutkan hati, itu banyak kisah dari para ulama. Di antaranya ada yang berpuluh-puluh tahun sholat malam, tidak ada yang mengetahuinya kecuali anak kecil tetangganya, yang kalau malam melihat seakan-akan ada bayangan pohon yang tidak bergerak ketika malam hari. Padahal itu adalah ulama tersebut yang sedang sholat tahajud, sedang sholat malam. Ada juga ulama yang setiap pagi kalau dia berangkat, saatnya dia berpuasa, keluarganya pun bahkan istrinya tidak tahu. Yaitu apa? Ketika sedang jadwalnya puasa, makanannya dibawa sebagai bekal, lalu dia berikan kepada orang yang membutuhkan di tengah jalan. Pulang-pulangnya adalah menjelang maghrib, sehingga ketika dia makan, padahal sedang berbuka, keluarganya menganggapnya makan pulang kerja atau pulang beraktivitas biasa. Selama puluhan tahun tidak ada yang tahu. Ada juga yang bersedekah, tidak pernah ada yang mengetahuinya. Ada juga yang paling terkenal adalah kisah dari ulama Ahlus Sunnah, ulama besar Ahlus Sunnah, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau setiap selesai mengajar hadis, mengajar Al-Quran dan mengajar ajaran Islam, beliau berangkat pergi untuk berjihad di benteng terakhir kaum muslimin saat itu, Tarsus. Dan ketika beliau mengetahui dirinya akan wafat, mati syahid, sempat-sempatnya beliau menutupi wajah dan mukanya dengan kain, atau kalau sekarang itu lap untuk muka atau tisu. Agar apa? Agar tidak ada orang yang mengenalinya bahwa Abdullah bin Mubarak meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Sampai seperti itunya menyembunyikan amalan. Tapi ada juga, kita juga dalam beberapa riwayat hadis, bahkan kajian para ulama yang cukup panjang lebar juga, ya kita juga harus menampakkan amalan, jangan sampai terpengaruh untuk tidak ikhlas. Buktinya apa? Dalam sebuah riwayat yang terkenal, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang ketika dia bangun malam untuk sholat, dia membangunkan istrinya dan keluarganya. Begitu pula semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, dia pun membangunkan suaminya dan keluarganya. Nah, masa kita gara-gara ingin menyembunyikan dan merahasiakan amalan, nggak sholat berjamaah di masjid, nggak sholat Jumatan di masjid. Nah, itu harus pintar-pintar. Kapan ketika keikhlasan agak susah, jauh dari kita sembunyikan amalan. Dan kapan ketika kita tidak terpengaruh, ya jelas kita tampakkan amalan seperti biasa, dengan tidak terganggu dan tidak merasa risih kalau ada orang lain. Nah, ini yang sangat penting. Sebagai renungan, atau salah satu renungannya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 tipologi, ada 7 karakter, ada 7 sifat, ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah saja semata-mata. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, yang berdonasi. Kalau sekarang ya misalnya berziswaf lah. Nama donasi kan panjang, salah satunya zakat, infak, wakaf, sodako lah, gitu kan. Fa'akhfaha, lalu dia sembunyikan. Hamba Allah lah kalau bahasa kitanya. Siapa yang bersedekahnya? Hamba Allah. Dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu,
sampai dalam perumpamaan adalah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disodakohkan, apa yang didonasikan oleh tangan kanannya. Perumpamaannya sangat indah sekali, ilustrasinya sangat indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tangan kanan memberi, umpamaannya adalah, metaforanya adalah tangan kirinya tidak mengetahuinya. Apalagi di saat musim kampanye, kan orang berlomba-lomba pengen menampakkan namanya di deretan list paling atas, bahkan jumlahnya besar. Kalau gagal, diambil lagi karpetnya. Kan sering begituan. Tanah jalannya ditutup karena gagal gitu kan. Itu berarti bukan apa? Bukan ikhlas, tidak ikhlas gitu kan. Itu gambaran yang paling nampak. Makanya menyembunyikan amalan adalah bagian atau upaya kita untuk meraih dan menggapai keikhlasan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kan biasa kita itu sering ada prinsip, lihatlah ke bawah. Itu kalau amalan dunia. Kalau amalan akhirat, lihatlah ke atas. Termasuk lihatlah ke atas orang yang banyak amalannya, orang yang ikhlas, apalagi orang yang banyak amalannya dan ikhlasnya lebih tinggi daripada kita. Lihatlah kisah-kisah itu, lihatlah cerminan dan teladan itu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas itu banyak. Terutama kita mengambil pelajaran keikhlasan dari orang yang telah meninggal dunia. Ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya paling depan. Para nabi dan rasul, dari para sahabat radhiyallahu anhum, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dari para ulama serta generasi yang terdahulu. Kenapa? Cerminan kepada orang yang meninggal itu sudah terbukti. Sementara kalau berteladan kepada orang yang masih hidup, bisa goyang, bisa berubah. Makanya beberapa sahabat pernah berkata, iqtadu biman qad mata fa innal hayya la tu'aminuhul fitnah. Berteladanlah, bercerminlah kepada orang yang telah meninggal dunia. Karena kalau berteladan kepada orang yang masih hidup, itu masih belum aman dari fitnah. Seperti banyak realita, tokoh teladan akhirnya menjadi tokoh yang dibenci. Kenapa? Berubah. Satu kata, dua kata, bahkan berubah dalam prinsip yang diajarkannya. Kan begituan. Yang masih hidup belum aman. Dia masih menunaikan tugas untuk istiqomah dan husnul khotimah. Sementara yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan insya Allah Allah terima amal ibadahnya, adalah orang yang telah menunaikan kehidupan ini dengan perjuangan. Salah satunya adalah perjuangan untuk selalu ikhlas di dalam beramal soleh. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dulu ada buku tentang orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang ikhlas. Lah itu perlu kita baca, perlu kita kaji. Termasuk kadang-kadang dalam pembahasan tertentu ya diceritakanlah, termasuk babul ikhlas, bab pembahasan tentang ikhlas ya ada orang-orang yang mercusuar keikhlasannya sudah diakui, bahkan bukan hanya sekedar ikhlas tapi menjadi mercusuar lambang ketinggian dalam berbuat ikhlas gitu kan. Nah itu pun mudah-mudahan menjadi jalan kita, menjadi kiat kita, menjadi tips kita untuk bisa meraih keikhlasan. Yang keempat tadi ya, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah orang yang bisa menggapai keikhlasan adalah orang yang menganggap amalannya itu sepele, amalan yang telah dikerjakannya kecil, sepele, dan khawatir gak ikhlas. Kekhawatiran yang diperbolehkan, bukan menimbulkan was-was, tapi salah satu pendapat ulama mengatakan kita melakukan muhasabatun nafs sebelum tidur adalah kesimpulannya nikmat Allah banyak, yang disyukuri sedikit, kufurnya lebih banyak. Amalan yang kita kerjakan minim dan sedikit, dan khawatir nggak full
Nggak 100%. Karena apa? Salah satunya adalah kurangnya keikhlasan. Jadi bukan menyombongkan diri, walaupun kita sudah berusaha ikhlas, kita ini orang paling ikhlas, menepuk dada, saya mukhlis. Bukan. Tapi untuk mengambil kesimpulan agar kita selalu siaga dalam keikhlasan adalah amal kita ini sedikit dan boleh jadi minim keikhlasannya. Maka terus untuk selalu gaspol lah bahasa sekarangnya dalam keikhlasan. Nah, itu yang keempat. Masih sebenarnya yang keempat kalau mau dipisahkan berarti tadi yang berapa? Yang kelima, sekarang yang keenam, masih dengan yang kelima kalau mau ditambah dipisahkan yang keenam, khawatir amalan kita tidak diterima karena masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus kajian tentang amalan adalah bahwa pilar amal tersebut ada 3. 1 mahabbah atau hubbun, kecintaan. Kita beramal karena adanya kecintaan, dilandasi oleh kecintaan. Kecintaan karena Allah yang memerintahkan, kecintaan kepada balasan yang Allah sediakan. Dan ini adalah otaknya amalan, kepalanya amalan. Lalu yang keduanya adalah sayap-sayap amalan. Apa itu? Ar-roja'u, kata para ulama. Roja, berharap, berekspektasi. Semoga amalannya diterima, semoga amalannya ikhlas termasuk. Dan yang ketiga, pilarnya atau rukunnya adalah al-khaufu, rasa takut, rasa khawatir kalau amalannya nggak diterima. Kalau pahalanya malah nggak dapat, nggak maksimal. Nah, 3-tiganya harus ada. Nanti ulama berbeda pendapatnya adalah kapankah atau adakah amalan-amalan tertentu yang lebih besar mananya dari 3 tersebut. Sepakat ulama, mahabbah harus ada karena itu adalah otaknya, kepalanya. Burung masih ada sayapnya, kalau kepalanya terpenggal gak ada otaknya ya mati. Tapi kalau yang 2 ini ulama, burung masih bisa hidup kalau nggak ada sayapnya 1. Makanya kadang-kadang kata ulama, sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan kadang-kadang ada amalan yang besar khaufnya, kadang-kadang ada yang besar rojaknya, harapannya dan ekspektasinya. Dan itu pun kadang berbeda pendapat ulama. Yang nggak usah dipikir, yang penting harus ada 3-tiganya kalau bisa. Seperti dalam bulan Ramadan, ada sebagian ulama kalau bulan Ramadan bulan rahmat dianggapnya, ya perbanyaklah roja. Tapi Ramadan juga adalah bulan Allah banyak memilah mana yang ahli neraka, mana ahli surga. Perbanyaklah khauf. Nah itu beda pendapatnya paling di situ. Itu nggak jadi masalah. Perbedaan pendapat yang tidak usah dikontrakan oleh kita sehingga kontraproduktif. Yang jelas dalam setiap amalan pasti harus ada namanya mahabbah atau hub, rasa cinta, dan mungkin yang lebih besar ada khaufnya. Kadang-kadang yang lebih besar adalah rojaknya. Ya duanya sayapnya sama yang 1 paling utama, 3 ya harus tetap ada. Salah satu renungan bahwa kita harus senantiasa merasa takut walaupun berusaha maksimal untuk ikhlas, merasa takut kalau amalan kita tidak ikhlas dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau," dan mereka yang telah memberikan apa yang mampu mereka berikan, wa qulubuhum, diberikan dengan sepenuh hati, dengan rasa takut, sepenuh hati yang dilandasi oleh rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka. Jadi orang-orang yang mau menemui Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal maksimal, tapi mereka juga khawatir amal maksimalnya tidak diterima, amal maksimalnya diganjar tidak sepenuh persenannya, tidak sepenuh balasannya.
Itu harus digabungkan oleh kita semuanya untuk bisa menggapai keikhlasan. Sholat Isya pukul berapa, Ustaz? 7 lebih? Lewat 10. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, Ustaz ya. Yang ke-7. Agar kita bisa meraih keikhlasan adalah jangan peduli terhadap omongan orang. Kalau bahasa anak mudanya EGP, emang gue pikirin. Terutama apa? Pujian. Ya sebenarnya omongan orang ada dua. Ada kebencian, ada pujian. Kadang-kadang orang yang diberikan kebencian, sambitan dan sambutan lah bahasa guyonnya gitu kan. Orang yang diberikan sambitan, pujian, bulian, jadinya insecure, dia nggak mau beramal, malas beramal. Jangan. Sebaliknya orang yang dipuja dan dipuji, sombong dalam beramal, amalnya semakin dibuat-buat, tapi nggak ikhlas, pamer, ria dan sebagainya. Jangan. Bahasa pantunnya kalau nggak salah, dipuji atau menang tidak terbang, dicaci ataupun kalah tidak tumbang. Nah, itulah orang yang ikhlas tuh begitu. Jangan terpengaruh. Nah, para ulama mengingatkan diantaranya dalam kitab Saidul Khatir, kitab nasihat yang luar biasa dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Ada agak tersamar di kita itu, ada dua yang mirip, Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dikenalnya adalah dokter hati dan yang paling membahas tentang tipu daya setan. Imam Ibnul Jauzi juga sering membahas tipu daya setan, tapi terkenalnya sebagai Al-Wa'idh. Ibnul Jauzi Al-Wa'idh. Imam Ibnul Jauzi sang pemberi nasihat, sang petua, biasanya begituan. Bagus, dua-duanya bagus, banyak kitabnya yang bermanfaat, termasuk namanya Saidul Khatir. Kalau diterjemahkan, Said artinya berburu, Al-Khatir bersitan kebaikan, berburu bersitan kebaikan. Ya tentunya ada bersitan yang jelek, ya jangan diburu, itu mah dijauhi gitu kan. Nah, dalam kitab Saidul Khatir, Al-Imam Ibnul Jauzi memberikan satu ulasan, artinya sebagai berikut. Sangat sedikit orang yang beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma qalu man ya'malu lillahi ta'ala khalisan. Kata beliau, sedikit orang yang beramal dengan ikhlas karena Allah semata. Li'anna aktsaran nas yuhibbuna zuhura ibadatihim. Karena umumnya manusia itu ketika beramal, ketika berbuat kebaikan, mereka ingin mendapatkan pujian, popularitas, pencitraan. Apalagi biasanya lagi butuh suara kita. Itu kan terkenal sekali, teori pencitraan gitu kan. Jangan tertipu dengan beberapa saat menjelang kita dibutuhkan. Setelah dibutuhkan ditendang, itu kan realitanya begituan, banyak kan. Itu terbukti ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi ini. Banyak orang itu beramal untuk zuhur, mendapatkan keunggulan, dipuja dan dipuji, mendapatkan popularitas dalam amalnya, citranya baik. Fa'lam anna tarkan nadhari ilal khalqi wa mahwal jahi min qulubihim bil amali wal ikhlasil qasdi wa satrul hal huwa alladhi rafa'a man rufi'a. Ketahuilah, meninggalkan perhatian orang, dipuja, dipuji, atau bahkan dibenci sekalipun, dan tidak menginginkan citra, kedudukan dari amal kita, perbuatan kita yang diberikan oleh orang lain, dengan tetap mengikhlaskan amalan tersebut dan menjaga komitmen hati kita, maka orang yang mampu melakukannya adalah orang yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketinggian derajat kita itu bukan karena sambutan atau sambitan, puja dan puji,
atau bukan karena bully dan persekusi yang diberikan, bukan. Tapi karena ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, kita ini semua akan merasakan kematian, akan meninggalkan kehidupan dunia kita, meninggalkan orang terkasih kita, bahkan meninggalkan jasad kita yang dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu kita perhatikan dan memang kita sayangi. Ketika meninggal, kita nggak akan rame-rame. Kita itu meninggal sendirian. Kenapa masih butuh puja-puji, sambutan dan sambitan orang? Nggak usah. Kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolong kesendirian kita. Bahkan yang mampu menolong fi wahsatil qabri. Ketika kita berada, kata para ulama, kita berada dalam kegersangan kuburan kita. Alam kubur kita. Di situ kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala, bukan butuh yang lain. Garwa sigara nyawa atau garwo sigara nyawa kita, pasangan hidup kita yang mengatakan cinta mati, cinta sehidup semati. Ya kan seringnya sehidup semati, satu hidup satunya mati, nggak akan bersama, nggak akan bersama. Setelah itu yang laki-laki menikah lagi, yang perempuan dinikahi oleh orang lain. Maka kenapa amalan kita harus diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah kita bermaksimalkan amalan kita, maksimalkan amalan kita untuk Allah semata. Jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Apakah pasangan hidup kita, apakah anak keluarga kita, apakah atasan kita, apakah teman kita, ataupun siapapun orang lainnya. Amalan kita hanyalah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan hanya untuknya semata. Dan yang terakhir, yang ke-9, di alam kubur kita akan mendapatkan nikmat dan siksa kubur. Lalu kita akan meniti kepada tangga sampai tangga yang terakhir adalah masuk surga ataukah neraka. Kita berharap kita mendapatkan nikmat kubur dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir kita mendapatkan siksa kubur dan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua kenikmatan dan siksa kubur sampai surga dan neraka tidak ada yang mampu memiliki dan memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa ketika kita beramal kita bagi untuk Allah dan untuk selain Allah? Na'udzubillah min dalik. Itu namanya tidak ikhlas. Oleh karena itu sekali lagi, walaupun yang dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah tadi di awal atau sudah beberapa kali kita kemukakan, ma'alatu syai'an asyadda min qalbi wa niyati, aku belum pernah mengobati, mengopname dan menyembuhkan sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat dan hatiku. Tapi mudah-mudahan dengan 9 kiat tadi, 9 tips tadi, kita diberikan anugerah keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi al-mukhlisun, juga kita menjadi al-mukhlasun. Semoga demikian. Inilah yang bisa kita kaji di kesempatan hari ini. Sekali lagi, insya Allah dari ada 14-an kalau tidak salah kajian kitab di masjid kita yang tercinta ini, kita telah menamatkan silsilah a'malil qulub di buku yang pertama dari 12 buku kecil yang berjudul Al-Ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan di tahun depan kita akan bertemu dengan pembahasan dari buku kecil yang kedua. Judulnya adalah At-Tawakkulu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya tawakal, bahasa Arabnya tawakul. Nah, itu. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau diberikan tambahan, diberikan catatan, diberikan pertanyaan dari pertemuan pertama tentang pengantar amalan hati sampai pertemuan yang terakhir tentang masalah ikhlas, yaitu kiat meraih keikhlasan. Ada yang mau tadi
Berikan catatan, diberikan tambahan, atau ada yang mau ditanyakan oleh jamaah sekalian, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jamaah sekalian. Pak Surya ada Pak? Udah lama nggak ketemu Pak. Cukup Ustaz. Oh ada, silakan. Yes. Oke, izin bertanya. Ada dua. Pertama, standar keikhlasan atau mercusuar itu tadi hanya standarnya itu hanya bisa dinilai Allah seperti puasa dan haji mabrur, atau hanya bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dinilai oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini studi kasus saja ya. Jadi ada satu ahli di bidang tertentu, kemudian diputuskan keputusan oleh wakil rakyat bahwa untuk satu bidang ini tidak perlu ahli tersebut. Perlu ahli tersebut, iya. Ahli yang memang benar-benar pakarnya, kan otomatis mereka protes. Walhal ada bidang lain yang serupa yang pernah belajar meskipun sedikit di situ, bisa menerapkan ilmunya yang dipelajari sebelumnya di lapangan. Iya. Nah, pertanyaannya, dalam meraih keikhlasan itu sebagai ahli bidang tertentu itu seperti apa ke depannya? Saya bertanya ini dengan referensi pertama, turuti ulul amri, dua, ilmu yang baik adalah ilmu yang diterapkan, dan tiga, barang siapa menyerahkan sesuatu di luar keahliannya maka tunggulah kehancurannya. Sekian. Iya. Yang pertama dulu, di pembahasan sebelum-sebelumnya itu adalah ada pembahasan, kalau dari buku kecilnya adalah min alamatil ikhlas, tanda atau indikator keikhlasan. Islam itu agama yang memadukan dua hal, memadukan unsur robbani, kerobban, ketuhanan, dan insani, keinsanan, kemanusiaan. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat robbani, transenden, keakhiratan, juga bisa dipahami secara insani. Oleh karena itu, ikhlas ya bisa diketahui oleh diri orang tersebut, tapi jangan tertipu. Bisa diketahui oleh orang lain, tapi jangan tertipu. Oleh karena itu, dirinya adalah diri yang tadi, walaupun kita sudah merasa ikhlas, kesimpulannya kita masih belum ikhlas. Agar bisa ikhlas lagi, ikhlasnya lebih lagi, levelnya naik. Orang lain, gurunya yang suci dalam membersihkan hatinya, dalam beramal, semoga amalan kamu ikhlas. Bukan dipastikan amalan kamu ikhlas, karena kita bukan pemilik surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dari Banten kan, ada yang video call sama malaikat, ada yang dia lagi ngaji, ada Nabi Adam arwahnya lagi lewat, ngaku-ngaku bisa bicara dengan semut, ikan mujair, ikan koi. Ngarang kitab 500, ngaku-ngaku, tapi dia nggak ada yang bisa ngelihat satu kitabnya, disuruh liatin nggak ada yang bisa baca kitab saya, nggak bisa ngelihat gitu kan. Nah, itu kan lagi ada seperti itu gitu kan. Nah, itu. Sehingga para ulama, dikatakan ulama dokter hati, tabibul qulub atau atibaul qulub, seperti tadi Imam Al-Ghazali, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sampai bukunya oleh Syekh Ahmad Farid, Dr. Ahmad Farid, dijadikan 3 kesimpulan beliau, 3 itu dibagi jadi satu buku oleh Syekh Ahmad Farid tentang hati gitu kan. Karena pakar hati itu ya tadi, mereka pun mengetahui indikator ikhlas tapi nggak bisa memastikan keikhlasannya gitu kan. Bahkan mereka pun khawatir diri mereka masih belum ikhlas. Nah itu wallahu a'lam. Yang kedua itu bukan masalah ikhlas semata, tentang ahli tertentu yang tiba-tiba diputuskan oleh anggota dewan gulung tikar, ya tidak diakui lagi keahliannya dan bahkan tidak bisa diterapkan dan tidak dibutuhkan gitu kan. Lalu kalau ikhlas berarti dia diam, nggak usah menuntut. Ya nggak begitu. 3 dalil tadi syubhat.
taat kepada ulul amri. Ulul amri sekarang itu negerinya demokrasi. Demokrasi itu memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, gitu kan. Kalau ulul amri, ya sekarang kan ulul amrinya oleh anggota dewan. Anggota dewannya ada yang nilai rata-ratanya 6, nggak lulus, ijazahnya diragukan dan macam-macam gitu kan. Dia ahli gitu kan. Nah itu pembahasannya macam-macam, nggak seperti tadi. Jadinya yang 3 tadi subuhat, samar-samar. Apalagi nggak dibutuhkan karena ini. Iya betul, akan banyak profesi yang kalah dengan artificial intelligence misalnya sekarang ini, kecerdasan buatan. Tapi bukan berarti kita nggak memberikan saran, nggak bisa memberikan pendapat, nggak memberikan usulan gitu kan. Dan orang ikhlas itu bukan tadi tanda kutip dipecat ya nerima saja, ya bertanya dulu dong. Nggak dibutuhkan apa dulu dong bertanya. Dalil apabila sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, bukan berarti orang ikhlas diam saja. Orang ikhlas nggak mengakui dia juga ahli dalam hal tertentu. Kan hadis idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka urusan tersebut akan menunggu kehancurannya, itu kiamatnya gitu kan. Itu subuhat 3-3-nya. Salah. Orang yang ikhlas itu bukan yang begituan. Gituan. Nah ini pembahasannya pun tidak enak ikhlas saja, banyak pembahasan yang lainnya. Apa kriteria? Siapa kriteria ulul amrinya? Sekarang bagaimana dengan hidup di negeri demokrasi dan lain sebagainya? Makna wusidal amru ila ghairi ahli fantarisa apa secara hadisnya gitu kan. Nah begitu Kang. Nah, banyak pembahasannya wallahu a'lam gitu kan. Gimana Ustaz? Cukup atau masih ada? Cukup. Oh silakan Pak. Ya. Sekali lagi pembahasan dalam Islam itu kalau bahasanya adalah ada jalan-jalan besar, ada gang-gang sempit. Nah ini pembahasan ikhlas bukan semata-mata begini. Orang yang ikhlas pun adalah orang yang memperhatikan manfaat dari amalnya, bukan mencuekkan manfaat amalnya. Orang yang ikhlas adalah orang yang, kalau kata ulama Ahlus Sunnah, ya'rifunal haq wa yarhamunal khalq. Orang yang ikhlas adalah orang yang mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dan juga mengetahui hak manusia. Jadi jangan sampai baru belajar ikhlas, saya ikhlas terserah kamu merasa terdolimi, ya nggak bisa begituan. Ada bab lain, ada pembahasan yang lain. Sama seperti tadi itu. Makanya tadi itulah pentingnya rahasia ihdinas siratal mustaqim. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada pertanyaan ulama lalu dijawab sendiri. Kenapa kita yang sudah dapat siratal mustaqim yaitu Islam masih meminta doa untuk dapat siratal mustaqim? Karena artinya diperkokoh untuk berada di siratal mustaqim, dikomitmenkan dan diperkuat untuk mencari jalur-jalur siratal mustaqimnya yang bukan jalan raya saja tapi gang-gang sempitnya. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang saya sudah ikhlas Ustaz, nggak peduli orang. Ya nggak bisa. Nggak bisa EGP lanjutannya. Tadi orang ikhlas tuh nggak mikirin orang lain, hanya untuk Allah. Iya di hatinya amalannya, tapi dampak yang lainnya ya kita juga harus menyayangi orang. Contoh, kamu ikhlas baca Quran keras-keras lagi ada orang sholat. Enggak, saya nggak peduli omongan kamu, saya ikhlas. Kata para ulama dari sabda Rasulullah SAW, pelanin, lagi ada yang sholat. Kalau di majelisnya bukan majelis baca Quran, dia baca Quran keras-keras, orang lain terganggu, yang benar adalah baca Qurannya jangan di tempat itu atau dikecilin suaranya. Begitu Pak. Nah itu. Jadi ya bahasan tuh kadang kalau sebentar satu sisi enak langsung plek, tapi ada sisi yang lain, aspek yang lain. Itulah ihdinas siratal adalah agar kita bisa mempelajari Islam dengan sedalam-dalamnya, dari jalan raya yang paling lebar sampai gang-gang sempit yang motor pun mungkin mepet gitu kan lah kalau bahasa kitanya. Begitu Pak. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Insya Allah bisa kita lanjutkan. Makanya bagus kalau kita di sini ada kajian kitab 14 itu temanya beda-beda. Nah, itu nanti akan saling melengkapi dan mudah-mudahan pembahasan yang panjang itu banyak itu menjadi minhajul hayat, minhajul muslim, pedoman kehidupan muslim, way of life-nya seorang muslim. Nah ini kurang lebihnya. Terima kasih.
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan ibu sekalian, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah di tahun depan kita akan bertemu pada kitab kecil yang kedua, yaitu At-Tawakkulu. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.